Om Swastiastu, Om Anubadrah Kartawayantu, Wiswataha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Putu Aris Putra, NIM 1915061033 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Mapel Agama Hindu, Rombel 1. Baik, di sini saya akan berdharma wacana menggunakan media PowerPoint. Dharma wacana dengan topik memahami tatwa dalam yatnya di era modern. Umat Hindu sedharma yang berbahagia atas karunia ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini dengan limpahan kesehatan dan tidak kurang sesuatu apapun. Lebih bahagianya lagi berada di tempat umat sedharma yang begitu antusias mengikuti dharma wacana ini dengan wajah yang berseri laksana teja sang surya yang bersinar cemerlang. Tidak nampak oleh saya kesedihan yang tersirat menandakan para umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Umat sedharma yang berbahagia, kata ayatnya seperti yang kita ketahui sudah lama populer, tetapi masih banyak umat yang memberi arti sempit pada kata ayatnya tersebut. Bagi umat yang masih awam, setiap mendengar kata ayatnya, dalam benaknya selalu terbayang bahwa di suatu tempat ada berbagai jenis sesajen. Asap dupa yang mengepul, bau bunga dan wangi kemenyan yang memerbak. Ada puja tahu sulinggi, ada pemangku. Ada suara tabuh, kidung, gamelan yang meriah, dan berbagai atraksi seni religion. Bayangan tersebut tidaklah salah, namun ada kekeliruan anggapan kalau ayatnya diidentikan dengan kegiatan upacara keagamaan, yang sesungguhnya pengertian ayatnya tidak sempit itu. Kata ayatnya sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskerta. Ayatnya secara etimologi berasal dari akar kata yaj yang artinya korban. Dengan demikian, ayatnya dapat diartikan korban suci dengan tulus ikhlas. Pengorbanan dalam konteks ini cakupannya sangat luas dan bukan saja dalam bentuk ritual upakara, tetapi dapat juga dipahami sebagai pengorbanan dalam bentuk pikiran, tindakan, dan yang lainnya. Kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 33 dinyatakan sebagai berikut. Sriyandrap yamayat yatnya jenanayatnya paramartapa sarwam karma kilam parta jenane parsamapayate. Bhagavad Gita bab 4 sloka 33 yang artinya lebih utama persembahan dengan jenamiyatnya daripada persembahan materi dalam wujud apapun. Sebab segala pekerjaan apapun seharusnya berdasarkan ilmu pengetahuan suci atau jenana. Umat sedharma yang terkasih, zaman yang modern seperti sekarang ini, yang mana kehidupan masyarakat yang serba praktis, pola hidup bermasyarakat cenderung konsumtif atau serba instan, dan hedonisme. Masyarakat pada umumnya melakoni hidup dengan rutinitas yang padat, terkadang sampai lupa waktu, terutama masyarakat yang hidup di kota-kota besar.
Jika umat tidak memahami tatwa ayatnya yang sesungguhnya, sudah pasti umat akan beranggapan bahwa beryatnya khususnya di Hindu akan sangat memberatkan umat karena penuh dengan ritual upacara dengan berbagai sajen atau banten yang begitu banyak. Sesungguhnya, jika umat yang memahami tatwa atau esensi dari ayatnya, maka umat akan dapat memahami kalau beryatnya tidak hanya dengan ritual semata, tetapi dapat pula dilakukan dengan melaksanakan ajaran Dharma. Jika segala sesuatu atau perbuatan yang kita lakukan berdasarkan atas Dharma dengan tulus ikhlas dapat disebut yatnya. Dalam pegawaian kita dikatakan belajar dan mengajar yang didasari oleh keikhlasan serta penuh pengabdian untuk memuja nama Tuhan, maka itu pun tergolong ke dalam yatnya. Memelihara alam dan lingkungan sekitar pun tergolong ke dalam yatnya. Mengendalikan hawa nafsu dan panca indera adalah yatnya. Selain itu, menolong orang sakit, mengentaskan kemiskinan, menghibur orang yang sedang tertimpa musibah pun adalah yatnya. Jadi, jelaslah yatnya itu bukan terbatas pada kegiatan upacara keagamaan saja. Umat sedharma yang berbahagia jika umat telah memahami tatwa yatnya dan sesungguhnya, maka umat tidak akan beranggapan kalau yatnya yang setiap hari kita lakukan hanya berkutat dengan ritual upacara semata yang penuh dengan sesajen. Hal tersebut terkadang dapat memberatkan umat sehingga muncul anggapan kalau beryatnya itu rumit dan terkesan ada unsur pemaksaan. Sesungguhnya, jika dipahami, Hindu itu merupakan agama yang fleksibel. Hindu adalah cara hidup, kata S. Radhakrishnan, dan Hindu di setiap aktivitasnya menunjukkan elastisitasnya atau fleksibel, tidak kaku, ujar M.K. Gandhi. Demikian juga Hindu fleksibel tidak membunuh budaya setempat di mana Hindu itu berkembang. Seperti ibarat bola karet yang menglinding di pasir, ia akan menjadi pasir. Menglinding di rumput, ia akan menjadi rumput. Ujar Guru Agung Swami Vivekananda. Jadi ajaran Hindu tidak kaku. Demikian juga kaitannya dalam melakukan ritual yatnya. Hindu tidak seharusnya beryatnya dengan kemegahan dan kemewahan serta mengeluarkan uang banyak. Umat sedharma yang berbahagia jika ditinjau dari 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, etika, dan upakara atau upacara, di mana kerangka ini merupakan cerminan dari Triyangga Sarira. Dari manusia diantaranya adalah badan atma yang bermanifestasi sebagai mahat dan tercermin sebagai tatwa. Kedua adalah badan antakarana atau jiwa, bermanifestasi sebagai budi dan tercermin sebagai perilaku atau etika. Ketiga adalah adanya jasad tubuh Panci Mahabhuta, manifestasi sebagai akam kara, dan merupakan cerminan upacara yang upakara dan upacara bersifat material. Sesungguhnya, yatnya yang kita lakukan adalah cerminan dari diri sendiri. Dikatakan dalam Upanishad, sesungguhnya Tuhan berada dalam diri kita sendiri. Jika kita ingin memiliki atau persembahkan yatnya yang berkualitas, hendaknya kita mampu mengendalikan diri sendiri, terutama mengendalikan pikiran. Manawa Dharma Sastra
bab 2 sloka 92 dikatakan bahwa pikiran adalah indra yang ke-11. Pikiran itu disebut Rajendriya atau raja-raja indria. Jadi, jika ingin niatnya yang kita persembahkan berkualitas, maka kita harus dapat memahami bahwa sebenarnya Tuhan adalah dalam diri kita serta mampu untuk mengendalikan pikiran, sebab pikiran merupakan penyebab dari kehancuran. Demikian untuk dipahami umat Dharma, melihatnya yang berkualitas bukan diukur dari kemegahan dan besar kecilnya upacara. Sesungguhnya kualitas dari zatnya tersebut berada dalam diri sendiri. Jika sudah mampu untuk mengendalikan pikiran, tindakan dan nafsu dalam diri, maka apapun perbuatan yang kita lakukan adalah zatnya yang berkualitas. Umat sedharma yang berbahagia, sesungguhnya tatwa atau esensi dari zatnya yang kita lakukan adalah bertolak ukur dari diri sendiri. Selain itu, jika dikaitkan dengan kehidupan di zaman yang modern ini, tatwa zatnya itu sendiri, bila mana kita mampu untuk mengendalikan pikiran dan tindakan serta dapat menolong orang yang sedang kesusahan adalah besar zatnya tersebut. Harapan saya dari apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika kita menghargai ciptaan Tuhan, maka kita secara tidak langsung telah melakukan yang utama, seperti dalam Hindu dikatakan dalam konsep Tatwamasi, aku adalah kamu, yang artinya jika kita menyayangi dan memelihara ciptaan Tuhan, maka sama artinya kita mempersembahkan bakti kepadanya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian dharma ucana ini, saya mohon maaf, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tiada gading yang tak retak. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.